teman-teman semuanya, ini adalah divisi 3 dari LIDM, yaitu video digital pendidikan ya. Ini saya bersama Pak Antonius Edi Widiarto dan Pak Sintia Adi Prastio. Ini dewan juri terdiri dari pakar dan juga praktisi ya. Nah, ini ada praktisi filman gitu ya. Saya dan Pak Argo adalah kalian di bidang pendidikan gitu ya. Kalau Pak Argo di bidang media. Baik. Untuk nah ini untuk divisi video digital pendidikan, bahwa divisi ini atau video ini nanti diarahkan sebagai media atau sarana pendidikan bagi masyarakat atau para penonton gitu ya, dalam mendukung pemecahan masalah-masalah terkini yang dipecahkan melalui pendekatan pendidikan. Nanti teman-teman bisa mengangkat tema terkait dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, tinggal di situ aja ya, apa itu ESD ataupun apa itu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam hal ini untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian juga ada pemecahan masalah terkait isu-isu nasional. Isu nasional sekarang apa ya? Isu nasional sekarang sedang ramainya tentang pemilu ya. Bagaimana masyarakat bisa menerima hasil pemilu seperti itu ya. Yang jelas pokoknya karena isu-isu terkait nasional, korupsi juga sama isu nasional sebetulnya, karena masih concern ya pemerintah kita atau bangsa ini terkait dengan korupsi ya. Lalu kemudian juga terkait dengan bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan dari perubahan iklim ya, climate change. Jadi teman-teman silakan nanti bagaimana hubungan antara climate change dengan pendidikan, atau bagaimana pendidikan ini mengurangi yang namanya dampak perubahan iklim. Nah, ini 3 hal ini yang bisa diangkat oleh teman-teman dalam membuat karya video ya, untuk dilombakan di divisi 3 ini. Lalu kemudian, nah ini Pak Edi, teman-teman ya, ini suaranya ya gimana toh? banyak dari daerah ini terputus-putus Pak suaranya. Oh gitu ya, sebentar. Iya, Saya coba mungkin pakai, bisa mengambil posisi yang lebih tenang dan jernih begitu Pak. sebentar. Ini di sini Ini banyak banyak juri juga. ya Sebentar Pak. di tombol chat banyak yang Ya, menyentuh sebentar. suara Bapak kurang jernih Oh begitu, gitu. kurang fokus. Ya. Oke, Ya, sebentar. kayaknya dari video tadi, Pak. Jadi ada paparan yang pakai video itu berpengaruh ke kualitas suara, kualitas mic Oh Bapak. gitu. Hmm. Oke, Tapi tadi coba setelah paparan kalau, yang nggak ada videonya udah lancar. Dicoba lagi, Pak. oh sekarang udah lancar nih sekarang. Udah lancar ya, Ya, nggak ada udah videonya. bagus Pak Sekarang suaranya. udah bagus. Bagus, Pak. Oke, kalau udah bagus ya. Oke, saya share lagi ya. Nah ini ya teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman ya, untuk permasalahan yang dapat diangkat nanti di sini ada tujuan pembangunan berkelanjutan, ada 17 tujuan. Silakan nanti kalau teman-teman mengambil dari 17 tujuan ini, fokuskan pada salah satu ya, jangan di mix gitu. Ini 1, 2, 3 gitu, itu nggak, janganlah, nggak bagus ya. Jadi kalian harus fokus pada satu tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Begitupun juga dengan global issues ya, permasalahan-permasalahan global, teman-teman harus mengambil salah satu saja. Misalnya kedamaian atau demokrasi atau migrasi ya. Seperti misalnya sekarang masih ada perangan gitu ya, itu boleh diangkat. Tapi hanya satu saja, jangan di-mix nantinya. Tahun-tahun sebelumnya itu di mix ya. Kalau ditanya, ini apa tujuan SDGs-nya? Ini Pak 1, 2, 3 gitu kan. Nah itu nggak bagus karena jadinya tidak fokus ya. Jadi nanti silakan dicari saja dari permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat untuk tema video ini ya. Nah, berikutnya adalah jenis kreasi videonya, teman-teman. Kemarin itu kebanyakan, bahkan kalau teman-teman nonton
apa namanya, di YouTube itu search itu ya, juara video itu kebanyakannya seperti ini. Ya, ada video jenisnya dokumenter, kemudian atau fitur gitu ya. Kemudian ada video edukasi promosi, ada video animasi, ada musikal dan juga ada apa namanya video drama gitu ya. Itu silakan. Yang jelas dari jenis-jenis video ini harus dikemas menjadi edutainment ya. Jadi bagaimana video ini menjadi hiburan tetapi juga mendidik, kira-kira begitu ya. Ini adalah jenis-jenis kreasi yang bisa teman-teman formatnya ya pilih. Oke. Nah, ini ada 4 hal teman-teman yang teman-teman harus pahami ya, bahwa di divisi video ini teman-teman harus untuk apa namanya seleksi awal itu harus membuat 4 hal ini ya. Yang pertama adalah teman-teman membuat proposal terlebih dahulu. Lalu kemudian kedua membuat dokumen syuting. Dokumen syuting di sini ada sinopsis, ada treatment, ada storyboard, dan ada naskah begitu ya. Lalu kemudian membuat poster video ya, bukan flyer gitu ya. Nah ini di samping ada contohnya nih. Kemudian yang keempat adalah videonya itu sendiri begitu ya. Jadi 4 hal ini yang harus teman-teman penuhi dalam mengikuti lomba divisi video ini ya. Nah, untuk proposal nanti teman-teman ya silahkan di pedoman itu ada sistematikanya. Mulai dari covernya seperti apa itu ada di bagian lampiran ya. Lembar pengesahan juga, kemudian ada daftar isi, abstrak dan seterusnya ya. Nah, ini termasuk juga lampiran itu adalah biodata mahasiswa terdiri dari ketua dan anggotanya nanti dan dosen pembimbing. Formatnya ada di pedoman. Dan ingat teman-teman bahwa proposal ini tidak dibatasi jumlah halamannya. Ya, halamannya mau banyak itu silakan, mau sedikit silakan. Yang jelas harus memuat inti dari materi yang teman-teman angkat begitu ya. Harus memperhatikan kejelasan. Jadi jangan apalagi zaman sekarang adalah zaman AI gitu ya, bikinkan proposal divisi video langsung copy paste. Nah itu juga nggak bagus ya, karena kami juga punya sistem untuk menyeleksinya. Seperti itu. Lalu kemudian berikutnya untuk dokumen shooting teman-teman, dokumen shooting itu terdiri dari 4 ya, sinopsis, treatment, storyboard, dan naskah. Begitu. Nah ini harus dibuat oleh teman-teman. Di sini mungkin ada orang, ada mahasiswa yang bukan orang mahasiswa prodi film lah misalnya gitu ya, tidak ngerti itu apa sinopsis, itu apa treatment. Nah ini adalah menuntut kreativitas teman-teman semuanya ya. Silakan teman-teman mencari apa itu sinopsis, bagaimana cara buatnya gitu ya. Di internet itu banyak lah cara-caranya ya. Dan ingat bahwa dokumen shooting ini juga sama, tidak dibatasi jumlah halamannya. Silakan dibuat sejelas mungkin begitu ya. Jangan yang misalnya hal-hal yang tidak perlu dimasukkan. Begitu. Kemudian poster, nah ini poster ya. Nanti untuk poster itu ukurannya 2480 piksel kali 3508 piksel begitu ya. Lalu kemudian tipenya JPEG. Nanti di file untuk input atau unggah poster itu nanti yang di apa namanya diterima itu adalah JPEG, bukan PDF begitu ya. Dan ingat ya bahwa poster itu bukan flyer tetapi poster film ya. Jadi menarik tuh tampilannya kalau poster film gitu ya, bukan poster flyer. Oke. Dan berikutnya adalah karya video. Nah, ini karya video ya ada ketentuan-ketentuan yang harus teman-teman perhatikan di dalam aturan videonya ya. Mulai dari durasinya tidak boleh lebih dari 5 menit ya. 1 menit boleh nggak boleh 1 menit. Yang jelas yang boleh itu antara 3 sampai 5 menit ya. Jadi videonya harus 3 sampai 5 menit begitu. Lalu kemudian diunggahnya di YouTube gitu. Perhatikan dengan visibilitasnya dengan publik jangan private. Nanti kalau private otomatis akan gugur ya karena juri tidak bisa melihat videonya. Dan juga resolusinya disarankannya yang minimal ya, yang minimal standar di yang maksimal, mohon maaf, yang maksimal ada di standar itu
420 piksel atau 1080 piksel. Jangan yang 360, nanti nggak jelas videonya dilihatnya gitu ya. Dan videonya harus orisinal ya, bukan cuplikan-cuplikan yang diambil dari video orang lain. Jadi cuplikan-cuplikan dimasukkan itu nggak boleh, harus orisinal buatan kita. Lalu kemudian adapun misalnya footage ya, video mentahnya, nah itu harus memperhatikan hak cipta. Jangan sampai video punya orang lain dipakai lalu kemudian orang lain mengklaim. Nah itu bahaya juga ya nanti, karena pernah ada kejadian seperti itu ya di lomba kita. Kemudian videonya harus memuat logo LIDM, nanti logonya itu disimpan di bagian kanan atas dan bisa di-download di aplikasinya LIDM ya. Nah, kemudian ini kriteria penilaiannya, nanti silakan dipelajari ya bagaimana mengemas video ini sesuai dengan kriteria penilaian seleksinya seperti ini ya. Ada 7 poin yang harus teman-teman perhatikan begitu ya. Dan di sini yang paling besar itu adalah sebetulnya bagaimana teman-teman membuat videonya itu ya mempromosikan atau bagaimana meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memecahkan permasalahan seperti itu ya. Itu poinnya sangat besar begitu. Nah, adapun yang lain-lainnya silakan untuk dipertimbangkan gitu ya. Lalu kemudian jika nanti teman-teman videonya masuk ke dalam sesi final ya. Nah, ini sesi finalnya nanti akan ada teknis lain ya, karena teman-teman harus presentasi gitu ya dan melakukan sesi tanya jawab dengan juri. Adapun kriteria penilaiannya seperti ini ya. Poin 1, 2, 3, dan 4 paling besarnya adalah ide dasar pembuatannya. Nanti teman-teman akan mempresentasikan ini idenya bagaimana dibuat, kenapa, dasarnya apa, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti untuk masuk final, teman-teman harus mempersiapkan file presentasi ya, dan kemudian hasil uji simiaritas proposal. Nanti proposalnya oleh teman-teman sendiri dicek ya tanpa ada perubahan gitu. Hati-hati ya, makanya dalam membuat proposal dari awal itu kalau teman-teman nanti masuk ke dalam final gitu ya, masuk ke dalam final lalu kemudian similaritasnya tinggi gitu ya. Nah, itu juga jadi penilaian yang kurang bagus ya. Dan yang berikutnya adalah sertifikat haki. Nah, nanti teman-teman kalau udah masuk final harus videonya itu didaftarkan ya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan sertifikat haki gitu ya. Nah, bagaimana biayanya, Pak? Nah, biayanya silakanlah didiskusikan dengan tim dan juga perguruan tingginya ya. Nah, berikutnya ini ya teman-teman, saya pikir teman-teman bisa men-search gitu ya judul-judul atau perguruan tinggi yang sudah menjadi juara. Ini adalah 3 tahun terakhir saja, 2020, 2021, dan 2023 karena memang 2022 nggak diadakan ya. Nah, yang terakhir ini 2023 ini yang juaranya dari UGM ya. UGM itu mengetengahkan cerita tentang bagaimana menjaga lingkungan. Dan perlu diingat oleh teman-teman di divisi ini bukan hanya videonya yang bagus ya. Bagaimana videonya itu dipresentasikan itu juga sangat penting. Ya, kalau kalian misalnya lihat gitu ya, oh ini kok videonya nggak bagus, betul nggak bagus, tapi ketika mereka presentasi begitu kan, mempertanggungjawabannya mereka bisa begitu ya. Begitu. Nah, angka lebih baiknya gitu ya, kemungkinan besar jualannya juga tinggi kalau videonya bagus gitu ya dan presentasinya juga bagus. Begitu ya, teman-teman. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan divisi video. Saya mengundang Pak Argo ataupun Pak Singgi kalau ada hal yang ingin ditambahkan. Dipersilakan. Tentang karya subject development ini implementasi karya hardware ya, hardware jadi penggabungan antara software dengan hardware untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada kita lanjutkan pada sesi tanya jawab ya. Di sini saya melihat misalnya ada pertanyaan dari
Tiara ya. Izin bertanya untuk presentasinya nanti dilakukan seorang atau boleh dengan timnya. Nanti presentasi itu harus lengkap dengan timnya ya, harus lengkap, nggak boleh nggak lengkap. Jadi kalau sakit itu juga harus cepat-cepat sembuh gitu ya, karena nanti teman-teman ketika presentasi itu semuanya harus hadir. Karena boleh jadi nanti juri itu bertanyanya bukan kepada ketua tim, boleh jadi nanti juri itu bertanyanya kepada salah satu tim dari kalian begitu ya. Begitu. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan jawabannya untuk Tiara. Oke, kita cek dulu tadi ada yang raise hand, silakan. Siapa yang raise hand tadi? Oke, kalau tidak ada kita cek Baik, aja ya ada Pak. di Ada yang raise hand, Pak Mahda dan Ridwan atau Saudara Mahda dan silakan, Ridwan. silakan. Oke Pak, Baik, Bismillah. Apakah suara saya terjelas Bapak? sangat jelas Mahda. Jelas, oke Mahda. Alhamdulillah. Bapak izin bertanya, sebelumnya perkenalkan saya Ridwan dari UPI. Izin bertanya Pak, beberapa pertanyaan. Yang pertama itu Iya, di proposal kan untuk judul karya di proposal itu kan ada dan di bawahnya juga ada judul karya. Nah, di proposal itu si judul proposalnya itu apakah kita memakai judul karyanya atau kita pakai judul apanya gitu. Kemudian untuk margin, huruf dan font itu tuh apakah ada ketentuan khususnya Pak atau memang iya. kreatif kita gitu. Kemudian Iya. untuk analisis ide itu juga mungkin saya tangkapnya sesuai kreativitas kita. Dan untuk lampiran-lampiran yang ada di bawah itu apakah harus apakah ada urutannya Pak? Jadi kayak tersusun. Kemudian ketika nanti di-upload ke video YouTube itu untuk kata-kata di deskripsi YouTube itu berarti gimana kita juga ya Pak? Dan Iya. terakhir Pak untuk timeline internal dari PT itu berarti kita dari universitas sendirinya gitu menunggu atau bagaimana ya Pak? Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mahda ya. Baik, teman-teman semuanya terkait dengan hal-hal teknis ya. Coba kita lihat lomba ini lomba apa ya? Lomba ini adalah lomba inovasi. Jadi penekanannya inovasi dan kita tidak menetapkan margin begitu ya, Mahda. Coba di pedoman itu tidak ada ya, karena kita menuntut bahwa kalian itu supaya inovasinya seperti apa, inovatif gitu ya. Inovatif itu biasanya pasangannya dengan kreatif, jadi sekreatif mungkin begitu ya. Lalu kemudian untuk judul juga sama ya, judul di proposal itu tentu pasti berbeda dengan judul di film ya. Karena kalau judul film panjang-panjang juga nggak bagus juga ya. Judul di film tuh biasanya cuman apa namanya pendek gitu ya, ya maksimal cuma 5 kata lah kalau judul film. Tapi kalau judul proposal ya kan itu harus judul yang menarik. Jadi dia berbeda kalau judul proposal dengan judul film. Tetapi kalau mau sama boleh nggak Pak? Ya silakan aja. Karena kita menuntut kreativitas teman-teman semuanya. Begitu ya. Dua yang bisa saya jawab. Kemudian apalagi pertanyaannya Mahda tadi? Untuk lampiran berarti sesuai kreativitas juga kan Pak? Iya, Kemudian lampiran juga sama. Lampiran juga sama ya. Lampiran juga sama. Silakan untuk apa namanya ya sekreatif kalian lah gitu. Yang penting dia harus memuat lampiran itu yaitu biodata teman-teman dan biodatanya apa namanya biodata dosen pembimbing ya. Oke, begitu. Mahda, ada eh, lagi? ada lagi Pak untuk kan di timeline LIDM itu adalah seleksi nasional itu kan di 15 April sampai 15 Maret sampai 15 April juga. Nah Pak untuk internal juga sama kan ya Pak 15 Maret Sam. sampai 15 April. Nah berarti Iya. Untuk timeline lebih jelas dari seleksi internal UNIF itu dari UNIF-nya sendiri berarti Pak. Iya. Jadi universitas itu nanti ya akan menyeleksi sesuai dengan jadwalnya dan nanti akan menetapkan dikirimkan ke apa namanya ditetapkan pesertanya siapa-siapa baru peserta itu mengupload ke aplikasinya LIDM begitu Mahda. Berarti Pak untuk
timeline lebih jelas untuk internal itu belum ada ya Pak? Kalau internal itu 15 Maret 15 diserah. April seleksi Ya, nasional ya, 5 ya. Sebentar. Untuk bahas itu nanti biar saya coba diskusikan terlebih dahulu. Oke, Baik Bapak, terima kasih iya, banyak. baik. Oke, sebentar. Saya bantu Pak di tombol room chat ini. Nah, ada yang bertanya Bapak, kalau video-videonya yang ambil kita sendiri, mungkin maksudnya video selfie Pak ya, tapi pernah di-up di sosmed organisasi, boleh nggak Pak diikutkan lomba gitu maksudnya Pak? Sebentar, saya cek dulu ya. Ini saya bantu scroll Pak, Oh iya, video-video yang diambil sendiri, tetapi pernah iya. di-up di sosmed organisasi, boleh nggak Pak? Oke. Jadi saya coba cek lagi pertanyaannya ya. Ini untuk jadwal sebentar ya. Untuk klaster yang terbaru ada di mana? Nanti ada di websitenya ya. Untuk klaster ada di websitenya LIDM ya. Oke. Kemudian kami ada diperbolehkan di luar anggota kelompok ya. Oke. Jadi begini ya. Untuk teknis syuting itu kan sebetulnya kerabat kerjanya banyak ya. Yang terlibat di dalam video itu yang terlibatnya banyak begitu. Itu talentnya di luar dari kalian juga nggak apa-apa. Yang penting nanti tim kalian itu ada kerjanya apa begitu ya, karena di proposal itu ada apa namanya deskripsi pekerjaannya, tanggung jawabnya apa. Misalnya mencari talent, melatih talent dan seterusnya begitu kan. Nah, sehingga nanti talentnya itu diperbolehkan kalau di luar dari kelompok begitu ya. Oke, lalu kemudian perbaikan karya. Kalau video itu tidak ada ya. Kalau video itu tidak ada perbaikan karya. Jadi teman-teman nanti masuk ke apa namanya? Masuk final, lalu kemudian setelah masuk final teman-teman tinggal mempersiapkan untuk presentasi, begitu ya. Oke, untuk selamat siang. Sebentar. Oke, gini ya, untuk teman-teman kalau teman-teman mau di sini gitu ya di PC video itu ada tim ya. Timnya apa 3 sampai 4 kelompok gitu ya. Orang. Tuh, sebentar. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mengikuti di divisi video ini, misalnya saya mau ikut 2 lomba, begitu kan? Tapi kan yang jelas nggak bisa jadi kelompok apa ketua kelompok ya. Harus bisa menjadi anggota kelompoknya yang lain, begitu ya. Kalau Anda jadi ketua, berarti Anda bisa menjadi anggota kelompok yang lainnya. Yang dikhawatirkan itu adalah misalnya nanti ya kalau Anda mengirimkan 2 ya secara otomatis nanti gugur 1 begitu ya. Oke, coba kita lihat lagi. Apakah satu nama bisa berada di dalam 2 kelompok? Ya, tidak ya, tidak boleh. Jadi begini ya. Jadi begini teman-teman. Setiap satu nama itu hanya ada dalam satu kelompok. Perannya mau sebagai anggota, mau sebagai kelompok silahkan. Tetapi kalau teman-teman mau menjadi anggota di divisi yang lain itu dipersilahkan begitu ya. Jadi kalau di video ini ya di divisi video ini teman-teman satu nama itu hanya ada dalam satu kelompok begitu ya. Tapi kalau Anda mau terlibat di kelompok divisi yang lain itu dipersilahkan begitu ya. Oke, tapi dengan konsekuensi begitu ya. Kalau misalnya lolos
masuk final, kemudian jadwal finalnya berbarengan, otomatis akan gugur satu, begitu ya. Oke. Untuk timeline nanti ya, untuk timeline nanti kita bahas lagi untuk jadwal. Oke, apalagi oke, nanti dibaca pedomannya ya secara jelas nanti teman-teman baca pedomannya. Jadi jangan nanti hanya dari penjelasan ini nanti takutnya ada kesalahan ya. Mau shortlist, mau dipasang di proposal boleh silakan begitu ya. Oke, apalagi ya yang belum kejawab. Ada beberapa Pak, biar saya Ya apa? bantu. Ya boleh silakan Eh, Kak Wandi. oh ada yang raise Pak, Oh ya, ada oh ini yang satu lagi raise sebelum yang hand. raise hand. Yang tadi ya, kalau videonya diambil dari kita sendiri, tidak tapi pernah diupload di sosmed, boleh silakan. Yang penting jangan pernah dilombakan dan menjadi juara begitu ya. Jadi kalau Ya, pernah diupload di sosmed itu boleh dipakai karena itu merupakan aset kalian begitu ya. Tapi kalau udah dilombakan ya itu nggak boleh begitu. Silakan yang raise hand. silakan Yustika Indo, Baik, Pak. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? cukup jelas Bapak, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sebelumnya mohon maaf belum bisa menyalakan kamera atau on cam. Mungkin saya sedikit menyinggung tadi yang sudah ditanyakan sekaligus validasi dan konfirmasi terkait penanggalan yang baru saja disampaikan ketika sosialisasi di awal. Di situ tertulis ada 10 poin penanggalan yang tercatat untuk seluruh divisi lomba inovasi digital mahasiswa yang dimana sangat tidak sinkron dengan yang diposting di Instagram, Bapak. Apakah ada konfirmasi sekaligus validasi di tanggal atau tanggal yang fiksasinya itu tanggal berapa, kemudian alur pastinya itu tanggal berapa di setiap perguruan tinggi maupun ketika sudah lolos internal. Mungkin terima kasih Bapak. Untuk segala sesuatunya yang terkait dengan update ya, untuk segala sesuatunya yang terkait dengan updating informasi, itu teman-teman silakan untuk mengakses web ya di lidm.kemendikbud.go.id. Semuanya update di situ ya. Oke, jadi teman-teman, kalaupun nanti teman-teman mau memperoleh informasi yang update, yang sudah valid, itu semuanya ada di websitenya lidm.kemendikbud.go.id. Begitu, Bapak? Sudah bisa dipahami ya? Baik Pak, sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini yang satu lagi mungkin ada yang raise hand, Pak Yuntika, Pak Wandi. Itu tadi sudah Pak ke Yustika Indo. Oh, udah ya. Oh, yang barusan ya. Saya coba share terlebih dahulu yang ini ya, yang apa namanya, jadwal. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ini yang poin yang ditanyakan tadi, bahwa teman-teman itu posisinya sekarang ya, teman-teman itu melakukan seleksi internal, gitu ya. Jadi teman-teman itu silakan untuk menghubungi apa namanya perguruan tingginya masing-masing, gitu ya, sampai dengan tanggal 15. Oke. Jadi sampai tanggal 15 itu teman-teman itu posisinya ada di perguruan tinggi masing-masing dalam posisi mempersiapkan segala sesuatunya. Proposal, kemudian dokumen syuting, poster, dan video, begitu ya. Nah, nanti dari perguruan tinggi itu akan dikirimkan calon-calonnya. Itu pada tanggal yang sama juga, begitu ya. 15 sampai 15 April, begitu ya. Dan nanti kami, tim juri akan melakukan penilaian. Ya, tim-tim mana saja yang masuk ke dalam daftar finalis begitu ya di tanggal 16 sampai tanggal 2 Mei. Jadi intinya
Intinya teman-teman posisinya sekarang, teman-teman dalam 1 bulan ini mempersiapkan karyanya. Begitu ya. Kemudian teman-teman coba diskusi dengan perguruannya tinggi masing-masing. Kenapa? Karena di perguruan tinggi masing-masing itu ada tahapannya juga ya, tahapan menseleksi. Karena tadi jumlah kuota, kalau satu perguruan tinggi itu kuotanya cuma 10, sedangkan mahasiswanya ada 20 gitu ya. Nah, ini teman-teman tidak bisa mengikuti semuanya 20 karena yang diperbolehkan kuotanya hanya 10. Nah, untuk menetapkan 10 itu ada di seleksi internal perguruan tinggi, begitu ya. Dan teman-teman nanti mulai menguploadnya dari tanggal 15 sampai tanggal 15 April itu. Begitu penjelasannya ya. Ya, Terkait cukup dengan jelas. jadwal, ada masalah Ya, tidak? cukup jelas rasanya Pak Sudah dari sudah terkait jelas ya? timeline ini. Iya. Iya. Oke. Sudah jelas ya? Oke. Ada lagi yang ditanyakan dari yang lain? Silakan. Ini Pak dari tombol chat untuk seleksi di internal perguruan tinggi Oh, masing-masing, apakah harus sudah dengan karya seperti film atau poster atau hanya proposal saja Pak? oke ya. Baik. Jadi sampai dengan tanggal 15 itu sudah full semuanya, begitu ya, bukan hanya proposal. Jadi selama 1 bulan sekarang ini teman-teman itu menyusun proposal terlebih dahulu mungkin ya, sistematik kerjanya itu menyusun proposal, lalu kemudian menyusun dokumen syuting, lalu kemudian syuting. Jadi, jadwalnya padat nanti ya, selama 1 bulan ini sudah jadi karya videonya, begitu. Oke, jadi bukan hanya karya proposal. Kalau karya proposal aja itu divisinya divisi 1 dan divisi 2. Kalau divisi 3, ini divisi video ini, itu sudah jadi karyanya, begitu ya. Yang terdiri dari proposal, dokumen syuting, poster, dan videonya itu sendiri, begitu ya. Oke, Pak Wandi ini ada yang bertanya terkait ini ya. Saya coba cek dulu pertanyaannya terkait dengan pendanaan, begitu ya. Tadi yang kalau teman-teman masuk final begitu ya, teman-teman masuk final begitu, teman-teman harus membuat, sertifikat hak cipta. Ya, sertifikat hak cipta itu didaftarkan biayanya 400.000 dan itu full dananya adalah dana dari tim begitu ya. Yang asalnya dari mana itu terserah teman-teman ya, mau dari sumbangan prodi, sumbangan fakultas, sumbangan dari, eee, universitas itu dipersilahkan begitu ya, yang jelas kami tidak mendanainya. Begitupun juga untuk teman-teman ya, dalam memproduksi video ini, itu kementerian tidak memberikan dana, begitu ya. Semuanya murni dananya dari dana tim, begitu ya. Oke, begitu. Silakan kalau ada yang lain. Baik, Bu Bapak, teman-teman, masih ada waktu kita kurang lebih 5 sampai 8 menit lagi Pak, karena di waktu Indonesia bagian Barat ini hari Jumat sudah masuk waktu Jumat. Jadi oleh karena itu bagi Ibu Bapak, teman-teman yang mau raise hand bertanya langsung silahkan. Sambil saya dan Pak Dadi ikut memantau dan membaca pertanyaan yang ada di chat kita. Ini Bapak izin bertanya, jika sudah terlanjur masuk dalam 2 kelompok, satu divisi lomba yang sama, kemungkinan terburuknya seperti apa ya Pak? Apakah akan didiskualifikasi atau di blacklist atau seperti apa Pak? Oke. Yang dia apa namanya? Yang mana Pak Wandi? Mohon maaf diulangi lagi. Iya, ini jika sudah terlanjur masuk dalam 2 kelompok, satu divisi lomba yang sama Pak. Kemungkinan terburuknya seperti apa Pak? Oh iya. Kemungkinan terburuknya adalah dua-duanya nggak lolos, Pak.
Ya, kemungkinan terburuknya dua-duanya nggak lolos begitu ya. Baik. Oke. Tapi ini harus diketahui oleh teman-teman semua bahwa teman-teman mungkin memilih lombanya harus fokus Pak ya pada satu divisi Iya. supaya maksimal begitu Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Iya. ruang lingkup divisi ini di poin 3 terdapat media promosi untuk menjaga lingkungan. Apabila tim kami mengambil tema pendidikan, apakah poin ini harus dicantumkan dalam video Pak? Iya. Sebetulnya pencantuman itu tidak perlu ya. Pencantuman itu tidak perlu karena itu nanti jadinya bagian daripada sesi tanya jawab nanti begitu ya. Bahwa apakah ini eh, materi tentang promosi atau yang lainnya dan nanti akan ditanyakan oleh Yuri begitu. Begitu Pak Wandi. Iya, saya bantu selanjutnya Bapak. Ini mekanisme penguploadan berkas itu kan ada proposal dokumen syuting dan poster di video Pak. Dibuat Iya. terpisah dengan link berbeda atau seperti apa Pak? Nanti untuk mekanisme penguploadan itu terdiri dari 4 ya, masing-masing dipisah. Jadi proposalnya tersendiri, kemudian dokumen shooting nanti disatukan ya. Apa namanya, sinopsis, treatment, itu storyboard itu semuanya di dalam satu file nanti pada uploadan tersendiri. Jadi empat-empatnya itu uploadan tersendiri. Begitu Pak Wandi, Ya, dipisah. saya bantu selanjutnya Bapak. Ini jika ikut dua kelompok, satunya sebagai ketua, satunya sebagai Iya, anggota, itu bagaimana iya. Pak? Dibolehkan atau tidak? Ya tadi ya bahwa di divisi ini ya bahwa di divisi ini nama itu hanya ada satu nama dalam kelompok begitu. Jadi tidak boleh ada dua nama dalam kelompok begitu. Jadi dia nggak boleh. Nah itu tadi udah dijawab tuh. Tadi sudah dipaparkan bahwa tidak diperkenankan untuk bergabung dalam dua kelompok atau lebih. Fokus dalam satu kelompok saja. Begitu Pak Wandi ya. Baik. Ini juga ingin mendapatkan PPT atau paparan dari Bapak, nanti bisa di-share di room chat ini Pak, mungkin Nanti ada paparannya. di itu ya. Nanti ada di apa websitenya LIDM Kemendikbud. Baik, nanti para peserta teman-teman sekalian bisa unduh di websitenya BPT Kemdikbud ya Pak, di Iya, lidm.kemdikbud.go.id, di website Ajang Lomba ya Pak ya. iya betul. Baik, nanti teman-teman bisa unduh di sana, akan di-share di sana, karena ada beberapa dosen pembimbing juga yang mungkin akan men-share kembali ke teman-teman mahasiswanya Pak. Ya, baik. Masih ada lagi mungkin yang ini Gusti Edo masih resen, ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada Pak, satu Baik, lagi. silakan. Baik Pak, izin menanyakan lagi kepada Bapak Mulyadi terkait titik fokus hanya salah satu SDGs, satu isu SDGs saja yang mau diangkat. Maksud bertanya saya di sini kan seperti video-video yang sudah diunggah pada tahun lalu, terkhusus pada video digital pendidikan itu kan ada beberapa yang mengangkat 2 atau 3 bahkan isu. Misal video tersebut menyangkut climate action atau education atau tentang apa namanya dari 12 topik tersebut mengambil 3 gitu. Berarti tahun ini tuh hanya fokus pada satu isu saja, semisal education atau climate action gitu, Pak. Betul ya. Jadi memang betul sebelum-sebelumnya itu peserta itu mengangkat isunya itu adalah misalnya kalau di 17 tujuan itu dia ada 1, 2, 3 gitu ya digabungkan gitu. Nah, untuk sekarang itu fokusnya teman-teman hanya memilih salah satu saja begitu ya. Salah satu apa namanya
tujuan yang ingin teman-teman angkat. Kalau teman-teman mengangkat tentang temanya pendidikan, hanya pendidikan saja begitu ya. Tidak mengangkat tema misalnya pendidikan dengan sungai. Ya, ada tentang kehidupan laut misalnya begitu ya. Nah, kehidupan laut itu nanti teman-teman yang teman-teman tonjolkan itu bukan pendidikannya, tapi tema lautnya, tentang lautnya begitu ya. Begitupun juga misalnya tujuannya adalah tentang perkotaan gitu ya. Teman-teman mengangkat isunya adalah tentang perkotaannya. Jangan nanti dicampur adukan dengan ini temanya tentang pendidikan lalu kemudian perkotaan gitu ya. Memang tujuan itu teman-teman ya, tujuan SDGs itu satu dengan yang lain itu saling terkait sebetulnya ya. Jadi tujuan satu dengan yang lainnya itu adalah saling terkait. Apalagi tujuan tentang pendidikan itu terkait dengan 16 tujuan yang lainnya itu sangat saling terkait pendidikan itu. Ya, karena dengan pendidikan nanti akan mengentaskan kemiskinan, dengan pendidikan nanti akan mengentaskan apa namanya kelaparan, dengan pendidikan nanti akan meningkatkan perkotaan yang baik misalnya begitu ya. Nah, itu kaitannya pendidikan dengan tujuan yang lainnya. Tetapi di dalam video ini nanti teman-teman harus memfokuskan pada salah satu tujuan saja. Adapun memang misalnya keterkaitan dengan tujuan yang lainnya itu tidak menjadi apa namanya poin ya, tidak menjadi poin, hanya sedikit relasi aja. Begitu Pak Yustiko ya. Baik, Baik, begitu Pak. Pak. Terima kasih. Ya, begitu Baik. Pak Tiko ya. Ya, ada pertanyaan lain mungkin Resin? Oh iya, ini Tidak ada ya. rupanya sudah dipahami semua Pak Oke, baik, Pak baik Pak narasumber ini Wandi. Pak Dadi sudah dipahami oleh para teman-teman peserta calon pendaftar lomba LIDM. Ya, Kalau memang tidak ada, baik, kita cukupkan. baik. Baik, terkait dengan ada pertanyaan atau hal-hal yang masih mungkin nanti dalam perjalanannya ada masalah, silakan Ibu Bapak, teman-teman dosen pembimbing dan calon peserta pendaftar LIDM bisa menghubungi helpdesk kami ya di bptikemdikbud.go.id. Ibu Bapak bisa buka akses laman resmi kami di sana. Sebelum kita akhiri, mohon perkenan para peserta, Ibu Bapak, teman-teman, kita foto dulu, Mas Dery bisa mengambil gambarnya. Kita yang buka kamera, on-cam-nya mohon dibuka. Jika berkenan, kita akan foto bersama sebagai dokumentasi kami. Silakan Mas Dery dimulai. Baik, izin Pak Wandi, Pak Dadi, saya ambil alih untuk dokumentasi ya. Kepada seluruh peserta, mohon untuk membuka videonya untuk dokumentasi yang dijelaskan sama Pak Wandi. Di sini ada 6 slide, 6 layar 25. Izin baru 1 layar yang sudah dibuka. Selebihnya masih belum. Mohon kerjasamanya. Masih banyak yang belum, Pak Wandi. Ayo, langsung ambil saja. Baik, langsung ambil saja ya Pak. Saya hitung ya. Dari 1 dulu. Kemudian Slide 1 sudah, slide kedua. slide 2. Slide 3. Slide 4. Slide 5 dan terakhir. Baik. Sudah Pak Wandi. Baik, Sudah. terima kasih Mas Dery. Sama-sama. Baik, Ibu Bapak serta sosialisasi LIDM yang berbahagia. Demikian serangkaian sosialisasi telah kita laksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Dede Mulyadi sebagai narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dalam
pendaftaran ajang LIDM yang diselenggarakan oleh JBTI Pusprastas Kemdikbudin. Saya sebagai moderator di kegiatan hari ini, kurang lebihnya maaf. Kita akhiri pertemuan kita di siang hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.